Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita dalam kebaktian online pada sore hari ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, sore hari ini ada di dalam keberkatan Tuhan, ada di dalam penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, serta pimpinan Tuhan yang dirasakan oleh Bapak Ibu Saudara sekalian sore hari ini. Puji Tuhan, kita segera melihat kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita melihat firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Peratapan, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Kitab Peratapan pasal 3, ayat 22 dan 23 berbunyi demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Haleluya. Sekali lagi saya bacakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah ayat yang ditulis oleh seorang nabi besar, Nabi Yeremia, ketika dia menjadi seorang nabi di tengah-tengah bangsa yang pada saat itu sedang mengalami sebuah penghukuman dari Tuhan. Kitab Peratapan ini adalah sebuah kitab di mana ada satu ratapan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada Tuhan tentang keadaan kota Yerusalem pada waktu itu. Kota Yerusalem mengalami penghukuman dari Tuhan. Mereka harus dihukum oleh Tuhan karena perbuatan mereka, sehingga orang-orang yang ada di Yerusalem mengalami sebuah penderitaan yang cukup berat bagi mereka. Tetapi dalam ayat yang pasal yang ketiga, ayat yang ke-22 dan 23 ini, Yeremia menceritakan, mengungkapkan, coba memberikan sebuah dorongan, coba memberikan sebuah pengharapan baru lagi kepada orang-orang Israel, orang-orang yang ada di Yerusalem pada waktu itu. Dia katakan bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah berakhir. Kasih Tuhan itu tidak ada habis-habisnya. Artinya bahwa kalaupun orang-orang Israel mengalami sebuah pengalaman-pengalaman yang pahit pada waktu itu ketika mereka dihukum oleh Tuhan, tetapi dia katakan harus ingat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik bagi orang yang mau percaya, bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Dan Nabi Yeremia katakan kasih Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Artinya kasih Tuhan itu tidak ada batasnya. Karena dikatakan di sana, nggak ada habis-habisnya. Jadi kasih Tuhan, Tuhan akan tetap anugerahkan kepada orang-orang yang percaya. Walaupun sedang mengalami penghukuman dari Tuhan pada waktu itu, orang-orang yang ada di Yerusalem. Tapi kasih Tuhan itu selalu dinyatakan dan dikatakan selalu baru, dikatakan tiap hari. Kasih Tuhan selalu baru Tuhan nyatakan kepada orang-orang yang percaya, kepada orang-orang yang mau berharap kepada Tuhan. Dan dapat kita lihat di sini bahwa dalam setiap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh setiap orang-orang percaya, Tuhan izinkan kita masuk dalam masalah-masalah, dalam masa-masa yang sulit. Karena Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam hidup kita. Kita nggak tahu seperti apa rencana Tuhan. Tetapi saya mau katakan kepada kita semua sore hari ini, Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu sebabnya kasih setia Tuhan itu Tuhan selalu nyatakan kepada kita. Dalam keadaan suasana situasi sekarang ini, saya percaya kasih Tuhan selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dan tidak pernah habis-habis kasih Tuhan. Selalu ada harapan dalam setiap pengalaman-pengalaman yang
kurang menyenangkan. Selalu ada harapan ketika kita ada dalam sebuah pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan. Bagi kita seringkali ketika kita melihat masalah yang sedang kita hadapi, penderitaan yang kita hadapi, seolah-olah Tuhan itu terlalu jauh dari kita. Seolah-olah Tuhan itu terlalu jauh untuk menolong kita. Tapi dia katakan di sini, tidak ada habis-habisnya kasih Tuhan itu. Tuhan selalu menyatakan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Selalu ada harapan dalam setiap penderitaan kita. Dalam setiap masalah kita. Dalam setiap persoalan kita. Selalu ada harapan. Tuhan selalu memberikan kasih-Nya. Dan tidak pernah habis-habis kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan itu. Selalu baru tiap hari. Tiap pagi selalu baru. Setiap pagi kita mengalami kebaikan Tuhan. Kita mengalami anugerah Tuhan. Karena tidak pernah habis kasih setia Tuhan itu. Selalu ada harapan di dalam setiap kesusahan-kesusahan yang kita alami. Kesetiaan dan kebaikan Tuhan akan nyatakan kepada orang-orang yang selalu mencari Tuhan. Kepada orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Kasih setia Tuhan itu selalu Tuhan berikan. Walaupun terkadang ketika kita melakukan sebuah kesalahan dan Tuhan izinkan kita mengalami pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan akibat dari perbuatan kita. Tapi ingat, ternyata kasih Tuhan tetap dinyatakan kepada kita. Kalau kita mau berubah, kalau kita mau hidup benar lagi, kalau kita mau kembali kepada hidup yang benar itu, kalau kita mau kembali percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah habis kasih setianya, kasih sayangnya kepada kita. Dia selalu berikan pertolongan. Kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-25, dalam Ratapan pasal 3 ayat 25 dan 26, dikatakan di sana begini. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Tuhan baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Haleluya. Tuhan baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Tuhan baik kalau kita mau mencari Tuhan. Di tengah kesukaran, kesulitan, kalau kita mau mencari Tuhan, kalau kita mau datang kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata begini, sekarang saya tidak bisa ke gereja, saya mau cari Tuhan di mana? Di mana saja pun Bapak Ibu Saudara berada saat ini. Ketika Bapak Ibu Saudara berdoa kepada Tuhan, berlutut berdoa kepada Tuhan, Tuhan ada di sana. Tuhan ada di tengah-tengah dalam keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia ada di sana. Dan Tuhan baik dikatakan di sana. Tuhan baik. Kasih setia Tuhan itu selalu baru. Dia selalu nyatakan. Baik bagi orang yang berharap kepadanya dan bagi jiwa yang mau mencari Dia. Kemudian selanjutnya ayat 26 adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ayat ini dikatakan adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, ketika kita ada dalam kesulitan, ketika kita ada dalam sebuah masalah yang besar, yang berat, adalah baik kita duduk diam di kaki Tuhan. Artinya kita tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita mau hidup di dalam Tuhan. Kita mau hidup dekat dengan Tuhan. Adalah baik. Sangat baik bagi kita. Untuk menanti pertolongan Tuhan itu dengan diam. Dan inilah yang dialami oleh orang-orang Yerusalem pada waktu itu. Nabi Yeremia katakan, baik kalau kita menanti Tuhan dengan diam
diam di kaki Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, maka di sana kita akan melihat pertolongan Tuhan. Maka di sana kita akan melihat anugerah Tuhan yang besar itu dalam hidup kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sekarang ini tadi seringkali saya katakan dalam setiap khotbah yang saya sampaikan dalam kebaktian kita ini. Saat-saat seperti ini berat bagi kita untuk kita melaluinya. Kita keluar rumah, kita takut. Kita mau berpergian, mau bekerja, kita nggak berani. Terpaksa kita harus kerja dari rumah, berusaha dari rumah. Anak-anak kita harus sekolah dari rumah. Dan ini adalah satu masa di mana masa yang tidak pernah kita pikirkan akan terjadi. Banyak orang yang mengalami ketakutan, banyak orang yang stres hari-hari ini. Tetapi saya percaya, kita anak-anak Tuhan, kita tidak mengalami hal seperti itu. Kenapa? Karena kita selalu mengalami kasih Tuhan. Karena kita selalu mengalami pertolongan Tuhan. Tuhan selalu menolong kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita mau melihat pertolongan Tuhan, kata Nabi Yeremia, berdiam diri. Kita berdiam menantikan pertolongan Tuhan. Kemudian, Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu hadir untuk memberikan kasih setianya kepada kita. Tuhan selalu hadir dalam segala situasi. Tuhan selalu hadir dalam masa-masa yang sulit, dalam masa-masa yang senang. Tuhan selalu hadir. Dia selalu ada di sana untuk memberikan pertolongan kepada kita, untuk memberikan kekuatan kepada kita, untuk memberikan kasih-Nya kepada kita. Karena kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita selalu berharap kepada Tuhan. Masih di dalam kitab Ratapan pasal yang ketiga, kita melompat kepada ayatnya yang ke-31. Di sana dikatakan begini, ayat 31. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Ayat 32. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Ayat 33. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak Tuhan. Inilah bentuk kasih Tuhan dalam hidup kita. Dia katakan, tidak untuk selama-lamanya dia membiarkan kita mengalami penderitaan. Tidak untuk selama-lamanya Tuhan membiarkan kita ada dalam suasana yang kurang menyenangkan. Walaupun hal itu dia izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Walaupun hal itu, pengalaman-pengalaman itu kita harus alami dalam hidup kita. Tetapi ingat ayat yang ke-30 dikatakan, karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kemurahan yang besar. Tidak pernah habis-habisnya. Dia selalu menyatakan kemurahannya. Dia selalu menyatakan anugerahnya bagi kita. Tidak pernah habis-habisnya. Karena tidak dengan rela hati dia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Tuhan tidak rela kita terus ada dalam penderitaan. Tapi Tuhan memperhatikan kita. Haleluya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan selalu memperhatikan kita. Tuhan selalu melihat keberadaan kita. Dan dia akan selalu menolong. Kemurahan Tuhan terlalu besar. Kasih setia Tuhan sangat besar dalam kehidupan kita. Dan itu tidak akan pernah habis. Dia akan selalu nyatakan itu setiap hari baru. Nantikanlah pertolongan Tuhan itu. Pasti Tuhan akan menolong kita. Pasti Tuhan akan membela kita. Pasti Tuhan akan mengangkat kita keluar dari setiap masalah kita. Kenapa? Karena janji Tuhan.
Kasih setia Tuhan itu tidak pernah habis-habisnya, tidak pernah berkesudahan. Kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita, bahkan dikatakan itu baru setiap pagi. Haleluya. Setiap pagi baru, besoknya lagi baru, besoknya lagi baru, dan selalu Tuhan nyatakan. Asal kita mau tetap diam di kaki Tuhan. Haleluya. Kita mau tetap diam di kaki Tuhan. Biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan, dan kita berdiam di kaki Tuhan. Maka kita akan melihat pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah kita tetap diam di kaki Tuhan, dan nantikanlah pertolongan Tuhan. Dan percayalah, Tuhan akan menolong kita. Dia tidak akan biarkan kita berjalan sendiri. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan memberkati kita semua.